tarkizan ala al-kitabah al-ibda'iyah wal kitabah al-akademiyah. Jadi dia akan lebih fokus kepada penulisan kreatif atau apa dan penulisan ya lebih ke fungsional lah ya, fungsional dan juga apa penulisan akademik. Nah, apa aja sih itu? Yang pertama, kalian nanti di sini akan dibekali bagaimana menulis tahniah. Udah pernah belum menulis tahniah bagi latihan menulis ucapan selamat? Belum ya? Belum, Bu. Belum ya? Oke. Kemudian kitabah as-sirah az-zatiyah. Apa as-sirah az-zatiyah itu? Menulis biografi. apa ya, biografi atau CV, kurikulum vitae, daftar riwayat hidup ya. Penting nggak menulis daftar riwayat hidup? Penting. Mata Nastaqdim as-sirah az-zatiyah. Mata. Kapan kita menggunakannya? Daftar kerja, lamar kerja. Masalah nurid an nusajil an nuqaddim mada as-rasail al-idariyah atau risalah talabil amal. Risalah talabit tawazzuf. Apa? Surat ini lamaran kerja bahasa Arabnya? Risalah talabi al-amal atau talabi at-tawazzuf. Ya, itu bahasa Arabnya. Kalau lowongan kerjanya sendiri apa bahasa Arabnya? Kaifa naqul bil lughatil arabiyyah, lowongan kerja atau job vacancy? Ya, mada naqul? Wazifah syaghirah. Mada? Wazifah syaghirah. Karena hunaka al-wazifah asy-syaghirah min al-mumkin an tuqaddim hadhihi al-wazifah yani bitaqdimi risalah al-idariyah. Nah, walidalik wa bil idhafah ila ar-risalah al-idariyah taman dim ma'aha yani as-sirah az-zatiyah. Baik. Wal'an as-salis yani kitab ar-rasail al-idariyah. Ma mana ar-rasail al-idariyah? Surat administrasi ya, Bu. Ya surat formal ya, untuk administrasi, surat resmi lah kira-kira, arisalah ar-rasmiyah ya. Nah, kemudian ada lagi kitabah mislu madza yani ar-rasail al-idariyah? Mislu risalah qalabil amal awi risalah qalabit tawazzuf. Nah, itu ya. Nah, kemudian wa ba'da dzalik yani kitabah ar-rasail asy-syakhsiyah. Madza yuradu bi ar-risalah asy-syakhsiyah? Ar-rasail asy-syakhsiyah? Masalan? Hal fahimtum ar-rasail asy-syakhsiyah? Surat pribadi. Surat pribadi. Masalan ar-risalah min akhin au min sadiqin ila sadiqin au min waladin au min ibnin ila abihi au min ibnatin ila ummiha, hadhihi ma nusammihi birasail asy-syakhsiyah. Fahimtum? Baik. Au minal mungkin Anifan yani kita butahani au kita batu dakwah. Ma mana kita batu dakwah? Tulis surat undang. Baik, alan. Khamisan yani kitab talkhis. Talkhis. Mana talkhis? Ringkasan. Mata nastahdim at-talkhis? Review buku. Kapan kita review, terus apa lagi?
hal at-talkhis yani yahtaju ilaiha at-tulab. Naam. Na'am. Lidzalik likitabati talkhis hunaka turuquha al-khassah yani. Nah, lidzalik yani taban hunaka nanti Ibu kirim bukunya ya, buku yang terkait dengan ini ya. Biasa harus ada oleh-oleh buku insya gitu ya kalau Ibu ya. Jadi setiap kalian matbal apa gitu setidaknya kalian harus punya bukunya minimal satu aja minimal. Syukur-syukur kalian bisa mencari sendiri lagi nanti ya. Oke, kita baca talkhis. Masalah yuwajihu at-tulab yakni mada al-mawad al-katsirah yakni lidzalik lazim yakni yalzamu lahu an yaktub yani at-talkhis yani liyashula lahu fahmu ma qara'ahu. Jadi ma qara'uhu. Jadi supaya dia mudah untuk membacanya, makanya dia membuat apa talkhis. Talkhis. Jadi nanti ada yang penting-pentingnya kayak gitu. Tayyib. Al-an sadisan yakni kitabatul maqal. Ma makna al-maqal? Artikel. Menulis artikel, menulis esai itu ya, menulis artikel. Nah, kalian kan udah belajar kan? Kemarin udah ada yang Ibu kemarin yang Zaidan. ini ya. Ya, itu nanti Ibu kasih opsi nih insya-nya kalian mau nulis artikel atau mau ujian akhir. Tapi Ibu nggak ini ya, itu opsional aja ya. Kalau kalian bisa nulis artikel, nah berarti kalian insya-nya udah dapet nilai itu ya. Nah makanya dari sekarang nih Ibu udah woro-woroinnya, tapi artikelnya harus pakai bahasa Arab ya, nggak pakai bahasa Indonesia. Nah, nanti masukin ke jurnal kayak gitu. Dan ini latihan kan? Nggak apa-apa, misalnya jurnalnya Bu, saya mau Sinta 5 karena misalnya biayanya minim atau apa, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau kalian bisa tembus di Sinta 3 nanti Ibu bantu bayar. Gitu. Patungan lah sama kalian kira-kira. Tapi nama Ibu dimasukin nanti. Ibu kan nanti Ibu koreksi. Itu ya. Paham ya? Jadi kalian kalau mau bikin artikel dari sekarang harus udah woro-woro ininya judulnya nanti ya. Boleh nanti Ibu, saya mau belajar bikin artikel. Nah, memang nanti ada kebanggaan tersendiri itu apalagi kalian kalau sampai tembus ke Sinta 2. Itu keren lagi. Nah, intinya kalau kalian bisa tembus Sinta 2 dan 3, Ibu bantu bayarnya. Kan soalnya kalau berapa orang yang boleh misalnya kalau nulis artikel boleh kalian bertiga. Ya, nanti sama Ibu jadi berempat, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Jadi kalau kalian mau nulis artikel, tapi dari sekarang kalian harus udah hunting judulnya ya. Ada yang udah pernah nembus artikel belum di kelas ini? Jaidan. Oh iya Jaidan ya, ya kemarin ya Jaidan. Nah Jaidan tapi nanti ini karena insya-nya bahasa Arab ya kalau mau ya pakai bahasa Arab nanti ya. Kalau mau lanjut lagi ya. Jadi Ibu tapi ingat ya Ibu opsional aja. Kalau Ibu sih orangnya nggak mau ngewajibin gitu. Tapi kan Ibu juga perlu memfasilitasi orang-orang yang memang pengen nulis artikel gitu ya. Intinya gitu. Nah, kalau mau nulis artikel dari sekarang ya. Jadi kalian nanti nggak usah ujian insya lagi nanti di UAS-nya. Nanti dari sekarang ya. Oke. Baik. Nanti kita bahas kalau enggak nanti pas kita pertemuan tatap muka kita bahas ya kalau misalnya kalau mau judul-judul artikel ini kita bagi aja langsung kelompoknya kalau memang kalian mau nulis artikel ya di bareng-bareng biar kalian juga belajar. Atau nanti kalian udah mulai sih sekarang PBA ya skripsi juga ya artikel juga jadi sebelum daftar ujian setidaknya sudah submit artikel biasanya begitu ya.
Tapi semua ini ya kalian jangan mikir beratnya ya, tapi semua ini kita belajar semua. Makanya belajar dari yang Sinta 5 dulu, nggak apa-apa ya. Sinta 6 juga ada ya. Belajar dari yang kecil-kecil dulu nggak apa-apa ya. Kalau Sinta berapa? 5 itu berapa ya maksudnya? Ada yang 250 dan 300 ya, kalau nggak salah ya. Tapi kalau Sinta 2 tuh beragam, ada yang 2, ada yang 1,5 kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kalian ini nggak apa-apa kalau misalnya kalian masuk Sinta 2 bayarnya emang mahal sih kalau buat anak S1 tuh. Kecuali tapi ada kepuasan tersendiri gitu kan. Ya ibu juga nggak tahu sekarang kok jadi bayar gitu, dulunya kan enggak gitu ya. Tapi kan memang pengelola jurnal itu mereka nggak ada uangnya, itu nggak ada honornya ya, mereka kalau nggak ngadelin dari situ dari mana lagi, padahal tuh ngelola jurnal itu nggak mudah gitu, karena ibu pernah megang jurnal Arabiat itu waktu di awal-awal itu, sekarang kan sama Pak Aski dan lagi proses kalau nggak salah pengen ke apa namanya itu pengen terindeks Scopus kalau nggak salah sekarang ya, masih si pimretnya masih Pak Muhbib, apa sih managing editornya yaitu Pak Azki itu ya. Jadi kalian harus ya, kalau kalian ingin meneruskan di dunia akademik itu mau tidak mau kalian harus artikel ya kayak gitu. Baik, ini juga nanti sebetulnya latihan bikin artikel itu karena itu sekarang jadi kewajiban. Jadi sebelum ujian skripsi kalian harus submit artikel. Jadi bisa jadi mata kuliah Insya ini bisa dijadikan sarana sama kalian untuk latihan menulis artikel untuk nanti daftar ujian kayak gitu ya. Itu latihan. Jadi biar kayak gini gitu. Kalian mulai dari sekarang pelajari template-template yang ada di jurnal, mulai hunting. Nanti Ibu kirimin dari jurnal-jurnal Arab ya. Kalau nggak salah ada tuh di grup jurnal-jurnal yang memang concern ke bahasa Araban atau pendidikan bahasa Arab. Nanti Ibu kirimin apa namanya, terus sinta-sintanya, sinta berapa-berapanya. Nah, kebetulan ketua apa ya namanya tuh, ketua kumpulan jurnal bahasa Arabnya itu ya Pak Azki dari kita ya. Nah, demikian juga yang apa ya namanya jurnal Arabi itu jurnal punya asosiasi IMLA. IMLA itu kalau di mahasiswa kan namanya ITLA ya. Ada yang aktif di ITLA nggak? Ada? Siapa yang aktif di ITLA? Ada nggak? Ittihadu. Nah, ya. Korea ya. Ittihadu Tolaba ya? Iya, Ibu. Nah, itu kalau itu kan asosiasi mahasiswanya, ada asosiasi dosennya. Jadi IMLA, Ittihadul Mudarrisin li Ta'limi al-Lughah al-Arabiyyah. Nah, itu kebetulan managing editornya itu Pak Azki juga dari kita juga. Dan itu yang menginisiasi atau yang awal-awal ngurus ya itu dari Pak Muhbib dan sebagainya ya. Insya Allah kita yang pertama yang jurnalnya terakreditasi Sinta 2 yaitu yang bahasa Arab ya itu Arabiat itu ya. Suka ngunjungin nggak inian Arabiat jurnalnya? Harus dikunjungin ya. Gitu. Baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah, nah ini mulai nih. Nanti ini arahnya kemana? Arahnya itu lebih kepada nanti kalian menulis skripsi. Atau bisa juga ini nanti arahnya ke menulis artikel. Gitu ya. Yang pertama adalah apa? Siyaghah unwan iqtirahil bahsi. Apa maksudnya? Ya. Menulis judul proposal penelitian.
Merumuskan judul proposal penelitian. Nah, ini nanti kenapa dari judul ya, sebetulnya kalau kita nulis itu nggak boleh dari judul dulu, harus dari permasalahan dulu. Ya, tapi setidaknya nanti kan kalian harus tahu, oh judul yang benar itu kayak gimana gitu kan ya. Ada syaratnya kan, kalau judul itu misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu kan nggak boleh lebih dari 13 kata. Contohnya apa judul? Misalnya apa ya? Kemampuan frekuensi membaca teks Arab dan kemampuan menulis misalnya gitu ya. Nah, nanti ada subjudulnya studi korelasional di sekolah bla 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 bla. Jadi kalau bisa kan judul itu lebih singkat dan harus eye catching. Apa eye catching itu? Menarik. Ya, menarik. Kemarin kalian dengar nggak wisudawan kemarin tuh ada anak dakwah. Judulnya memang menarik judulnya itu ya, walaupun nggak tahu ibu isinya kayak gimana. Tapi dari judul itu menarik, dia performa komunikatif, kalau nggak salah gitu ya judulnya itu. Pokoknya pemilihan umum lah kayak gitu. Itu sangat menarik tuh judulnya kalau gitu ya. Memang harus menarik supaya orang tertarik untuk membaca. Nah, apalagi nanti skripsi kalian itu kan akan dijadikan artikel ya. Kemudian yang selanjutnya yang 8 apa itu? Siyaghah muqaddimah al-bahth. Apa maksudnya? Merumuskan pendahuluan penelitian. Pendahuluan penelitian termasuk apa aja isinya di pendahuluan penelitian itu? Latar belakang. Masalah. Tujuan. Rumusan masalah. Nah, di situ ada apa? Masalah. Ada rumusan masalah, ada latar belakang dulu, ya kan? Ya, setidaknya di sini latar belakang, ya. Yang dimaksud di sini tuh latar belakang, ya. Kemudian nanti bukan. Soalnya itu ada. Nah, yang ke-9, siyaghah tashkhis al-mushkilat. Mana tashkhis al-mushkilat? Diagnosa masalah. Rumusan masalah. Nah, kalau rumusan takrir, kalau tashkhis? Oh, tashkhis. Identifikasi masalah. Nah, apa yang dimaksud dengan identifikasi masalah itu? Masalahnya kayak gimana? Apa aja nih yang muncul ketika penelitian gitu ya? Apa maksudnya? Apa? Siyaghah? Tashkhis? Harus tahu nih. Dari latar belakang apa yang jadi masalah? Ya, apa? Kenapa perlu diidentifikasi? Masalah-masalah apa yang akan diteliti? Nah, jadi itu adalah mengidentifikasi masalah itu, kita menginventarisasi masalah-masalah yang terkait dengan yang kita ajukan tadi, gitu kan. Nah, misalnya problem pembelajaran menulis itu apa sih? Misalnya ya kita identifikasi itu terkait dengan masalah-masalah terkait dengan pembelajaran menulis. Misalnya siswa belum mampu menulis secara mekanik gitu kan ya. Nah, itu misalnya dari segi aspek itunya. Terus apalagi metode pembelajaran misalnya yang digunakan guru masih monoton gitu. Itu kan masalah namanya ya. Nah, kemudian setelah ditashkhis, diidentifikasi, maka nanti setelah ini ada namanya tahdid ya. Sebenarnya setelah tashkhis itu tashkhis wa tahdid al-mushkilat gitu kan. Nah, nanti ada pembatasannya ya, karena kenapa perlu ada pembatasan masalah? Supaya pembahasannya tidak melebar, ya, tidak kemana-mana. Makanya perlu ada namanya apa? Tadi apa? Tahdid, ya. Ada tashkhis. Rumusan masalah.
ada tahdid. Kalau tahdid itu pembatasan, ya. Kan pasti kalau diidentifikasi itu harus banyak. Jangan gini, mahasiswa kadang identifikasinya 2, tahdidnya 2, bukan begitu. Kalau diidentifikasi harus lebih banyak. Misalnya ada 10 permasalahan, ada 5 permasalahan. Nah, baru nanti kita persempit gitu. Jadi yang dimaksud kitabah di sini dibatasi pada menulis mekanik, ya. Karena kitabah itu kan ada menulis ya Allah, mengarang gitu kan. Ya, jadi itu ya, itu namanya ditahdir. Ya. Sama misalnya menulis teks apa, kalian batasi. Menulis misalnya teks narasi, ya kan, misalnya masalah terkait dengan masalah-masalah terkait dengan menulis bisa terjadi pada penulisan argumentatif, naratif, terus persuasif misalnya gitu. Akan tetapi dalam penelitian ini penelitian akan dibatasi pada penelitian pada menulis teks argumentatif gitu. Kalian nanti batasi, ya. Oke. Baik, nah sekarang semester 6 udah lagi bikin ini. Sekarang mungkin kalian nanti digas nih, kalian nanti semester 6 tuh, semester 5 atau 6 harus udah mulai punya judul, punya outline nanti. Supaya apa? Pengen jurusan kalian lulusnya tepat waktu soalnya. Bukan kalian aja yang pengen tepat waktu, jurusan juga pengen tepat waktu. Kenapa? Ya karena mempengaruhi akreditasi, ya. Baik, kemudian takrir al-muskilat. Nah, apa itu takrir? Rumusan masalah. Dengan sendirinya. Ya, baik. Apa tadi? Takrirul muskilat. Nah, kalau takrirul muskilat itu apa? Rumusan masalah. Rumusan masalah. Ya, nanti juga di situ kita akan mempelajari bagaimana cara merumuskan masalah. Kemudian apa lagi? Siyaqah ahdaf al-bahas. Apa? Merumuskan tujuan penelitian. Nah, gimana tuh merumuskan tujuan ya? Nah, baru kemudian fawaid al-bahas. Apa? Manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Nah, kemudian dilanjutkan dengan siyaqah mukhattat al-itar an-nadhari. Apa maksudnya? Merumuskan kerangka teori. Kerangka teori. Ya, walaupun kalian tidak disuruh buat ini secara utuh gitu, tapi kalian setidaknya bisa membuat. Kalau misalnya kalau kita mau bicara, mau penelitian tentang kitabah, apa aja coba kira-kira yang mau dibahas poin-poinnya? Ya. Apa itu kitabah? Pengertian kitabah gitu kan ya? Macam-macam kitabah. Kitabah misalnya gitu kan? Terus apa lagi? Anwar kitabah. Terus apa lagi? Kalian harus gini ya, kalau misalnya nanti kalian meneliti tentang keterampilan membaca, keterampilan menulis, nah kalian harus punya semacam indikator. Apa sih indikatornya? Orang itu dikatakan terampil dalam membaca, terampil dalam menulis, gitu kan? Itu harus ada. Apa indikator itu bahasa Arabnya? Mada naqul. Nah. Indikator. Indikator. Apa? Atau boleh kriteria nanti. Kalau indikator itu muasyirat. Ya, apa? Muasyirat. Kalau kriteria itu ma'ayir. Misalnya ma'ayir al-qari al-jayyid. Kriteria pembaca yang baik itu seperti apa? Ya kan?
Nah, misalnya dia bisa menguasai kosakata, dia bisa memahami isinya, nah itu namanya ayat atau indikator. Jadi kalian harus punya indikator. Misalnya nanti kalian membahas tentang kalam, ya itu harus sesuai dengan itu ya. Coba nanti Ibu kasih contoh-contoh judul-judul yang mahasiswa yang sekarang ya, judul-judul skripsinya, yang bagus-bagus yang sekarang itu karena udah lebih terarah ya, udah diarahkan lah dari sejak awal. Beda dengan dulu mahasiswa nyari-nyari sendiri. Sekarang enak ada bimbingan proposal. Jadi sejak proposalnya aja udah dibimbing ya. Jadi kemungkinan diganti judul atau apa tuh ya kecil lah ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah apa itu? Menulis catatan kaki dan referensi. Nah, ini juga tidak kalah pentingnya bagi mahasiswa yang yang sedang menulis skripsi ya. Tentu kalian kan sudah belajar ya. Kemarin yang ngajarin siapa? Pak Kisno ya, yang ngajarin apa? Kalian diajarinnya Zotero apa Mendeley? Mendeley. Ibu. Zotero sama aja sih. Zotero juga mirip-mirip aja. Bahkan waktu itu Ibu pernah ikut pelatihan ya Zotero, kalau kata orangnya saking katanya saya, jadi kan kayak apa ya, kalau Microsoft itu suka ada juga kayak instrukturnya kayak gitu. Nah ini instruktur Mendeley pindah ke Zotero, katanya Zotero itu lebih komplit lah. Dan kalau tulisan Arabnya biasanya Zotero itu lebih akomodatif lah untuk menulis Arab. Kalau Mendeley itu agak masih berantakan nggak kalian kalau nulis footnote pakai Arab di Mendeley? Kadang-kadang jadi Latin. Iya, Bu, berantakan. Iya, nah, kalau Zotero dia bisa mirip aja kalau katanya, lalu jauh. Ya, baik. Nah, sekarang metode pembelajarannya kayak gimana? Ini sebenarnya mirip lah dengan yang sudah-sudah ya. Nah, ini ya. Seperti biasa, brainstorming. Apa itu brainstorming itu? Ya. Tukar pikiran. Curah pendapat nih, ya enggak? Ya, nanti ya seperti itulah kalau misalnya apa? Bukan misalnya hari ini mau judulnya ini, coba apa aja yang mau dibahas itu kan, terus minta pendapat kalian satu-satu. Nah, itu namanya brainstorming. Kemudian apa lagi? Ini barangnya masih Bapak ngajar juga. Jadi apa? Ini suaranya ini ya. Apa yang dimaksud dengan ini cluster mapping? Mengelompokkan. Ya. Apa cluster mapping? Peta kelompok. Ya, pemetaan gitu ya, kelompok. Oke. Nomor 3, free writing. Nulis bebas. Nulis bebas. Jadi Alkitabah Al-Hurrah, jadi terserah kalian. Ibu tentuin judulnya tapi kalian tulis gitu ya. Kemudian problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah. Ya, contohnya kalian nanti kita mengamati tulisan-tulisan yang ada. Nah, itu ya contohnya. Kemudian yang kelima adalah cooperative learning. Dan nanti akan ada pembelajaran kolaboratif. Jadi menulis secara kolaboratif, ada menulis individu ya, kayak gitu. Atau nanti ada kalau insya itu udah pembelajaran berbasis teks. Nanti biasa ya pemodelan, dimulai dengan apa? Pemodelan itu seperti itu ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Ibu stop share dulu ya.
Ya, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Kalau nggak salah sudah saya kirim. Kalau yang Halo nggak? PJ. Ntar dulu ya, Ibu mau ini dulu ngambil absen dulu di AIS sebentar. Semoga ini. Yang nggak hadir siapa aja. Nanti Ibu panggil. Ini kelas apa sama apa? Gabungan kelas apa? A dan B. A dan B ya. kelas I sama kelas B, Bu. Ya, sebentar. Ibu mau ini. Mau nyari absennya dulu. Di mana ya? Absensi. Data. Ini di mana ya nyari inian mahasiswa nih? Bentar. Ini adanya nama-nama mahasiswanya. Di AIS Ibu, bentar dulu sebentar Ibu lagi nyari ini. Bentar ya, lagi nyari inian AIS-nya nih, nama-nama mahasiswanya ada di mana ya? Bentar, suka nggak tahu nih ngambil nama-nama mahasiswanya ada di mana. Perkuliahan. Agenda. Oh, nah ini dia. Nah, ngambil absennya di mana ini ya? Insya. Ibu lupa cara saking jarang pakai ini. Di mana ya ini nih? Mau nyari ini apa namanya? Nyari kelasnya. Oh, nama-namanya di mana ini ya? Perkuliahan, penjadwalan, aktivitas. Nah, semoga ini. Ini Insya 3 ya. Ini kelas apa? Kelas A sama B ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, benar. Ibu lupa cara apa namanya? Berarti gini aja deh. Apa namanya? Kelas A PJ-nya siapa? Nur Alia, Ibu. Nah, Nur Alia nanti catat ya yang nggak masuk siapa ya? Ya, kelas B-nya Baik, Bu. Raffi ya? Iya, Bu, Ya? saya, Bu. Ah, catat masuk semua nggak anak-anaknya ya, tolong. Nah, nanti juga ini apa namanya? Bisa di ini sih dari apa? Dari absen juga nih bisa dilihat. Kok dari absen sih. Dari daftar yang hadir ini kan semuanya ada 66. Ya. Ada berapa? 66. Nah, itu bisa di screenshotin aja kalau enggak yang ininya ya. Nanti dicatat yang enggak hadir, terus tolong ini nama-namanya di screenshot nih, nama-nama peserta ini kan semuanya ada 66.
Tolong di ini kan. Baik, ada pertanyaan? Haluna kasual yakni yata'allaq bi mada al-insya as-salis. Buku masih sama Ibu ya, nanti Ibu kembalikan ke kalian. Atau Izin bertanya Bu. nggak kemana-mana lagi nanti. Bukunya dibawa ke rumah sama Ibu kemarin karena pas penilaian ya Ibu masukin ke situ Pak. Ya. Izin bertanya Bu. Iya ya, tafadhol. Untuk UTS UTS itu ada atau tidak Bu? Atau seperti insya Ya. yang lalu Ya, UTS-nya nggak ada tugas UTS. UTS-nya Ibu rekap dari ini aja tugas kalian seharian. harian ya Bu? Nah, Oke. ya. Makanya Baik, kalau yang mau artikel tuh enak dari sekarang. Makanya Ibu kalau mau artikel biar kayak kemarin jadi apa ya? Karena mendadak gitu makanya ibu ini ya udah yang mau artikel silahkan yang nah, sekarang mumpung dari awal Ibu udah ngomong silahkan kalau mau artikel dari sekarang. Kan nanti selama pelajaran insya bisa langsung digarap, bisa langsung koreksi sama Ibu gitu. Jadi pas di akhir itu nggak ada yang masih LOE gitu kan ya, letter of acceptance. Nah, jadi kalau udah masuk artikel ya itu maksud Ibu apa namanya? Jadi kalian nggak usah UAS lagi, tinggal ngerjain itunya aja, ya. Itu bukan jadi pengalaman baru loh buat kalian nulis artikel itu. Makanya kemarin Kak Andini tahu nggak Andini? Angkatan. Nah itu termasuk paling produktif tuh artikelnya udah 5 bahkan udah punya Sinta 2 lagi. Gitu. Jadi emang seneng menulis kayak gitu, ya. Jadi kalian kalau mau di dunia nanti kalian biar terbiasa juga. Ya karena tahu juga kalau Ibu sih ini menjadikan kesempatan kalian latihan untuk nanti pas skripsi itu kan nanti kalian nggak boleh ujian kalau kalian belum punya artikel jurnal. Gitu. Ya. Soalun akhir. Halunaka soalun akhir. Ibu mau nanya. Ya. Itu kalau nulis artikel bebas Bu temanya? Ya bebas, tapi harus terkait dengan pembelajaran bahasa Arab. Ya, boleh ngajak siapa aja? Iya, boleh gitu kan. Nanti kan yang akan Ibu nilai itu juga misalnya bahasa kalian nginsanya juga kan. Itu kan nyusun. Kan nanti makanya kita ada bagaimana menyusun latar belakang masalah gitu. Apa mau kita balik ya, kita duluin yang nyusun latar belakang masalah ya, gitu kali ya. Di ininya biar kalian nanti bisa bergerak. Kalau kemarin Ibu kan kemarin dari menulis tahniah dulu ya. Tahniah itu. Tapi itu juga ringkes kok itu tahniah itu nggak lama gitu materinya. Ya nanti itu sambil jalan aja. Kalau mau yang artikel berarti harus dari sekarang kalian udah prepare. Jadi nanti biar nggak kagetan gitu kan. Nggak kaget gitu. Biasanya artikel itu ada terbit di bulan Desember. Nah, biasanya di sebulan sebelum ya paling enggak udah submit gitu. Kalau di submitnya di Desember, di akhir pasti kalian nggak akan sampai terbit tuh. Biasanya baru sampai LOE aja, ya penerimaannya aja biasanya kayak gitu. Itu boleh ngajak siapa aja? Kenapa? Kan nulisnya bertiga. Boleh ngajak siapa aja? Ya bertiga. Kalian cari teman dari sekarang berarti. Ya Ibu nggak bakal ini itu kan kalau nulis artikelnya harus senyaman kalian ya, nyari yang memang punya chemistry lah menulis ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang satu ngerjain, yang satu enggak. Nah, Ibu tahu tuh kemarin ada juga yang cuma numpang nama kayak gitu, tapi dia menyandang biaya gitu kayak gitu-gitu. Jangan sampai begitu. Jadi harus memang bekerja semuanya, ya. Nanti konsultasikan dulu judulnya ya. Kalau kalian memang mau artikel, Ibu konsultasikan dulu judulnya. Jangan main sabit-sabit aja, ya kan harus sepengetahuan Ibu dong ya. Soalnya kan nama Ibu nanti dimasukin. Kenapa nama Ibu dimasukin? Karena Ibu kan di situ sebagai
korektornya, sebagai reviewernya juga. Reviewer internalnya lah, kira-kira kayak gitu. Ya. Ada lagi? Ini kita karena pertemuan pertama ya, jadi ini kita penjelasan umum aja. Mengenai bukunya nanti Ibu ini. Soalnya ini bukunya kalau nggak salah di laptop lama. Ibu lupa. Di HP juga udah kehapus karena HP-nya udah ganti kan. Nanti Ibu buka di laptop lama, dan laptop lamanya memang apa ya, ada ini lagi error, mau di ini dulu, mau direvisi apa, kok di servis dulu. Oke, ini ya Raffi yang hadir ya, Raffi ini yang ditulis yang hadir kan ya? Belum Bu, itu baru absen semuanya Bu. Oh ya udah, ibu ini deh, Ibu panggil ya. Hanum. Hadir Ibu. Ya, oke. Mukanya dimunculin ya kalau Ibu panggil ya. Rahmatul Aziza. Dafa. Hadir Bu. Khairatun Nisa. Hadir Bu. Oke. Muhammad Rafi. Hadir Ibu. Oke. Ridwan Januar. Hadir Bu. Siti Nur Aziza. Siti Nur Aziza ada nggak? Halo. Hadir Bu. Dan Muhammad Raihan. Hadir Bu. Hadir Bu. Ya. Zaidan. Hadir Ibu. Khairun Nisa. Hadir Ibu. Baik. Raffi Fitranur. Hadir Bu. Siva Bilqis. Bilqis kemana? Mic-nya rusak, Ada, Bu. dia nggak masuk ya? Ibu, mic-nya Hah? rusak. Ibu Siva hadir, mic-nya rusak, Ibu. Siva Bilqis hadir, ada. Siva Ada tuh Bu. Ada. Tuh ya, buka kamera tuh dia. Iya tuh, Bu. Dadah. Oh iya. Oke, dadah. Ana. Hadir Ibu. Oke. Muhimmatus Suroya. Hadir Bu. Oke. Nadif. Hadir Bu. Oke. Nadif. Rodoyana. Hadir Ibu. Oke. Sahla. Hadir Ibu. Oke. Safia. Hadir Bu. Devira. Hadir Ibu. Syafa Aurel. Hadir. Oke. Amalia Qurani Mashkur. Hadir Ibu. Naila Salsabila. Hadir Ibu. Ivana. Hadir Ibu. Ulu Fakhira. Hadir. Hadira. Hadir. Muhammad Rifaldi. Muhammad Rifaldi. Hadir Bu, hadir. Mahdi. Hadir Bu. Mahdi Maujud. Oke. Nadia. Hadir. Sultan. Hadir Bu. Zulfan. Hadir Bu. Rashida. Ibu. Hadir Ibu. Oke. Hadir Ibu. Habibi. Bib. Habib ada nggak? Habibi. Ada nggak? Kelihatan nggak di kalian?
Gak ada ya? Zakwan? Halo? Zakwan ada nggak? Habibi, mana Habibi? Habibi ada nggak? Zakwan? Zakwan ada? Di sininya hadir Bu, tapi Kalau Habibi ada nggak Habibi? Muhammad Habibi nggak ada ya? nggak ada Bu. Ya, oke. Tengku Afif. Nggak ada juga ya? Nurjana Kamila. Hadirah Ibu. Oke. Syifa Wildan. Hadirin Bu. Oke. Berarti yang nggak hadir Zakwan ya sama Habibi ya? Habibi sama Tengku Ibu. Habibie sama Kalau Tengku Bu. Zakwana Oh, sama hadir. Tengku. Zakwan hadir ya. Ini Ibu ngelihatnya Muhammad Zakwan M berarti depannya ya. Oh iya, ada Zakwan. Habibi sama Tengku nggak hadir ya. Nah, itu catat yang nggak hadir. Kelas itu siapa yang nggak hadir? Habibi sama Tengku. Nah. Oke, kelas ini kelas apa? A ya? Kelas A siapa yang nggak hadir? Ada absennya nggak? Kalau ada absennya tolong dikirim ke Ibu. Sudah dikirim Ibu di chat. Oh iya, oke. Ini yang hadir semua. Oke, Bu absen ya. Nadine ada? Hadirah Ibu. Naila Zikratunisa. Hadirah Ibu. Oke. Siti Mutiara. Hajar Afifah. Hadirah Ibu. Naila Sakina. Hadirah Ibu. Naila Tuniam. Hadirah Ibu. Nur Alia Rahmawati. Hadirah Ibu. Oriza Satifah. Oriza hadir nggak? Hadirah Ibu. Rizky Hadirah Bu. Hadirah Bu. Iya. Rizky Amalia. Hadirah Ibu. Fadila Rizky Auni. Hadirah Ibu. Intan. Hadirah Ibu. Muhammad Ahsanul Khuluq. Ahsan. Si Ahsan kemana nih? Ahsan? Ada nih Ahsan. Muhammad Azril. Hadir Bu. Nabila An-Nashwa. Hadirah Ibu. Naila Audrifa Cahyo. Hadirah Ibu. Nur Wahid Fikran Kamil. Hadir Bu. Rizka Novita. Hadirah Ibu. Hanifa Anwar. Hadirah Ibu. Muhammad Rizky Akbar. Hadir Ibu. Oke. Elis. Hadirah Bu. Rahma Aulia. Hadirah Ibu. Surya Nabila. Hadirah Ibu. Aisyah Runa Latif. Hadirah Ibu. Laila. Hadirah Ibu.
Ahmad Razel. Razel nggak ada ya? Zahidah. Hadiroh Ibu. Oh, iya. Abdullah Akmal Mutakin. Hadir Ibu. PB. Hadir Ibu. Siti Humairah. Hadiroh Ibu. Oke. Ini kalian udah di kosan apa masih di kampung? Di kosan, Bu. Oh, udah di kosan ya. Ya, ada nih akibat negara nggak aman jadi terganggu kuliahnya ya. Nggak enak di rumah tuh duduk, kalau online itu jadi duduk mulu, malah ibu nggak enak, ibu orangnya apa? Kan senengnya mobile gitu ya, ke kampus, jalan. Ini makanya berapa hari ini badan malah pada greges-greges jadinya. Baik, anak-anak, hari ini dicukupkan dulu, itu sekitar gambaran umum. Nanti kalau seandainya ada perubahan-perubahan, nanti penyesuaian dengan, ya sebenarnya kalian mah kurikulumnya kurikulum yang lama, karena ada kurikulum baru 2025, tapi setidaknya nanti coba ibu mau lihat apakah ada yang berbeda, nanti kita menyesuaikan ya. Baik. Nanti ini tadi Bu udah nelfon Pak Erta, saya kata Ibu ini biar karena pengarahan umum, kenapa ya alangkah baiknya kalau misalnya karena sekalian ini kan juga online gitu kan, dan pertemuan pertama tadi. Baik, terima kasih atas respon kalian hari ini. Semangat ya, tetap semangat ya, walaupun kalian udah semester 5, itu artinya skripsi udah di depan mata itu ya. Harus sudah mulai dari sekarang, harus sering baca buku, sering latihan nulis tentu saja ya. Walaupun ada AI tapi tetap aja nanti kalian pasti kalau ditanya pertanggungjawaban kalian itu seperti apa. Terima kasih atas perhatiannya. Syukran ala husni ihtimamikum bi walaikumussyuk jazil asyukur yani ini طبعا وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم يعني في الفصل. نعم، ليس في الغرفة الدراسية وليس في الشاشة وليس في جوجل ميت وليس في زوم. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Hadir Bu. Ya. Nah ya, Ibu izin live ya. Sarapan ya di sini ya, langsung ya. Siap Bu. Yang intermittent fasting pas banget nih jam 9. Buka jendela makan ini. Ini lagi trending nih intermittent fasting. Mendingan puasa beneran ya. Iya. Kalau